Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Syah Putra, NDH 14, kelompok 2, angkatan 19. Dan ini saya akan mempresentasikan dan memaparkan dari jurnal agenda 4, yaitu rancangan aktualisasi. Selama mengikuti pembelajaran agenda 4, ada dua metode yang saya gunakan, yaitu sinkronus dan asinkronus. Apa itu sinkronus dan asinkronus? Sinkronus adalah interaksi langsung antar peserta, di mana mereka berkomunikasi atau berpartisipasi dalam waktu yang sama, baik melalui Zoom meeting ataupun rapat tatap muka, sedangkan asinkronus adalah peserta dapat berpartisipasi atau mengakses materi kapanpun dan dimanapun tanpa perlu hadir secara langsung pada waktu tertentu, baik melalui membaca modul atau diskusi kelompok. Konsep masa habituasi. Masa habituasi adalah tahap dalam pelatihan dasar CPNS yang bertujuan membiasakan peserta menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta berkedudukan dan peran ASN dalam pelaksanaan tugas di unit kerja masing-masing. Tujuan masa habituasi: 1. Menginternalisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. 2. Meningkatkan kompetensi peserta dalam melaksanakan tugas jabatan. 3. Membentuk karakter ASN yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pelayanan. 4. Mengimplementasikan rancangan aktualisasi untuk menyelesaikan isu atau masalah di tempat kerja. Berkaitan dengan nilai berakhlak, masa habituasi menjadi sarana untuk membuktikan penerapan nilai. 1. Berorientasi pelayanan dalam memberikan layanan terbaik. 2. Akuntabel dalam melaksanakan tugas secara bertanggung jawab. 3. Kompeten dengan terus meningkatkan kemampuan kerja. 4. Harmonis dalam membangun hubungan kerja yang baik. 5. Loyal kepada organisasi dan negara. 6. Adaptif terhadap perubahan dan inovasi. 7. Kolaboratif dalam bekerjasama mencapai tujuan organisasi. Masa habituasi merupakan proses pelajaran melalui praktik nyata di tempat kerja untuk membentuk SN yang profesional dan berkarakter berakhlak, sekaligus memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kinerja organisasi. Konsep aktualisasi. Konsep aktualisasi dalam pelatihan dasar CPNS adalah proses menerapkan nilai-nilai dasar ASN, peran dan kedudukan ASN, serta substansi pembelajaran dasar ke dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan di unit kerja. Unsur-unsur konsep aktualisasi: 1. Identifikasi isu. 2. Analisis isu. 3. Gagasan pemecahan isu. 4. Rancangan aktualisasi. 5. Pelaksanaan aktualisasi. 6. Evaluasi dan pelaporan. Tujuan aktualisasi: 1. Meningkatkan kualitas kinerja ASN. 2. Menanamkan nilai-nilai berakhlak dalam pelaksanaan tugas. 3. Menghasilkan solusi atas permasalahan organisasi. 4. Membangun budaya kerja yang profesional dan berintegritas. Dengan demikian, aktualisasi bukan sekadar melaksanakan kegiatan kerja, tetapi mengimplementasikan nilai-nilai ASN berakhlak melalui penyelesaian isu nyata yang berdampak positif bagi organisasi. Aktualisasi nilai-nilai berakhlak dalam praktik kerja. 1. Berorientasi pelayanan. Memberikan pelayanan dengan ramah, cepat, tepat, dan responsif terhadap kebutuhan serta permasalahan yang dihadapi. Contoh praktik kerja: menindaklanjuti permintaan data atau dokumen secara cepat. 2. Akuntabel. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contoh praktik kerja: mengarsipkan dokumen SEP secara tertib dan lengkap. 3. Kompeten. Terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk menghasilkan kinerja terbaik. Contoh praktik kerja: mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis. 4. Harmonis. Membangun lingkungan kerja yang saling menghargai, menghormati, dan mendukung. Contoh praktik kerja: membantu rekan kerja tanpa membedakan jabatan atau latar belakang. 5. Loyal. Menjaga nama baik instansi dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Contoh praktik kerja: menjaga kerahasiaan dokumen penting organisasi. 6. Adaptif. Cepat menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan teknologi. Contoh praktik kerja: menggunakan aplikasi digital dalam pengelolaan administrasi. 7. Kolaboratif. Membangun kerjasama yang efektif untuk mencapai tujuan bersama. Contoh praktik kerja: berbagi informasi dan pengetahuan kepada rekan kerja. Tahap perencanaan aktualisasi. 1. Identifikasi isu. 2. Analisis dan penetapan isu prioritas APKL dan USG. 3. Perumusan gagasan pemecahan isu. 4. Penyusunan rancangan aktualisasi. 5. Seminar rancangan aktualisasi.
6. Pelaksanaan aktualisasi atau habituasi. 7. Penyusunan laporan aktualisasi. 8. Seminar hasil aktualisasi. Sistematika output rancangan aktualisasi. 1. Pendahuluan. Terdiri dari latar belakang, tujuan, manfaat, dan ruang lingkup. 2. Bab 2. Gambaran umum. Terdiri dari profil instansi, tugas dan fungsinya, serta profil peserta dan tugas jabatan. 3. Bab 3. Rancangan aktualisasi terdiri dari identifikasi dan deskripsi isu, analisis core isu, dampak jika isu tidak diselesaikan, gagasan kreatif, nilai-nilai dasar profesi ASN, rancangan aktualisasi, matriks rancangan aktualisasi, matriks rekapitulasi, rencana habituasi, NND berakhlak, dan jadwal kegiatan. Dan 4. Bab 4. Penutup. Demikian presentasi ini. Sekian dan terima kasih. ASN maju untuk Indonesia unggul.